Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Sebagaimana Yesus telah wafat dan bangkit, demikian juga Allah akan membangkitkan bersama Yesus mereka yang telah meninggal dalam Dia. Dan seperti dalam Adam semua orang mati, demikian juga dalam Kristus semua orang akan dihidupkan. Bapak Ibu, silakan duduk. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini bersama segenap umat beriman, bersama gereja kita mengenangkan arwah semua orang beriman. Gereja mengajarkan dalam rangka pengenangan arwah semua orang beriman, tanggal 2 November hari ini, setiap orang Kristiani dapat memperoleh indulgensi penuh bagi orang yang sudah meninggal. Caranya, mengunjungi makam dan atau mendoakan arwah orang yang sudah meninggal. Dengan menjalankannya setiap hari dari tanggal 1 sampai dengan 8 November memperoleh indulgensi penuh. Dan yang menjalankan pada hari-hari lain memperoleh indulgensi sebagian. Kita persembahkan Ekaristi pada sore hari ini untuk bersama-sama mengenang saudara-saudari kerabat atau keluarga kita yang sudah meninggal. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan Putramu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hambamu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk menerima dan mengalami hidup abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Dialah Putramu dan Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kalau kita renungkan peristiwa iman pada hari ini, kita bersama-sama berdoa bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal dalam kerahiman ilahi. Pertama-tama kita belajar dari pengajaran Kitab Makabe. Dalam Kitab Makabe kita diajak, sekalipun orang-orang yang kita doakan itu sudah meninggal, tetapi kita boleh memohon kemurahan kasih Allah untuk penghapusan dosa. Maka disinilah sebenarnya kita menyadari kita bukan sekedar mendoakan jiwa-jiwa keluarga, kerabat, atau siapapun yang sudah meninggal, tetapi kita juga menyadari mereka adalah bagian dari hidup kita. Justru disinilah kita merasakan
kalau kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, kita memiliki relasi, memiliki hubungan, memiliki kesatuan dengan mereka. Kalau kita tidak memiliki relasi, hubungan, atau kasih, atau perhatian dengan mereka, pasti sudah kita lupakan. Itu kalau kita rasa mereka adalah bagian dari hidup kita. Ternyata bagian ini membawa kita setiap kali berkunjung ke makamnya, setiap kali kita mendoakannya, maka hal ini menjadi sebuah cara bagaimana kita memohon kemurahan kasih Allah. Ketika yang kita doakan masih terbebani dengan dosa, kita memohonkan belas kasih Allah. Tetapi ketika yang kita doakan itu sudah, katakanlah, sudah lepas dari beban dosa, sudah masuk dalam kerajaan surga, doa-doa kita pun tidak akan pernah sia-sia. Mengapa? Doa-doa kita akan kembali menjadi berkat bagi kita. Bahkan yang kita doakan menjadi pendoa bagi kita. Inilah yang kemudian kita tidak akan pernah rugi berdoa bagi siapapun. Karena doa mendatangkan berkat bagi yang kita doakan dan juga bagi kita yang mendoakannya. Namun kiranya saudara-saudara terkasih, yang menjadi landasan, yang menjadi dasar bagaimana kita mendoakan saudara-saudari kita, yakni iman kepercayaan kita. Hidup bukanlah dilenyapkan, tetapi diubah dari perziarahan di dunia ini, kemudian mengarah pada kehidupan surgawi. Hidup bukan dilenyapkan, tetapi justru diperbaharui. Pembaharuan hidup itu terletak berdasar pada Kristus sendiri. Kristus telah menyatakan diri, "Akulah kebangkitan dan hidup." Justru kita karena percaya bahwa Yesus itu menjadi buah sulung kebangkitan. Dia yang sudah mendahului bangkit dari antara orang mati. Maka disitulah kita meletakkan sebuah harapan. Harapan yang selama kita berziarah memang harus kita upayakan. Seperti halnya kita menanam sebuah pohon, kita ketika menanam, mungkin kita masih berpikiran, semoga ini hidup. Ketika hidup, semoga ini bisa berbuah. Tetapi bagaimana hidup dan menghasilkan buah perlu usaha untuk merawat, untuk menyayangi, untuk membuat bisa tumbuh sehat. Demikian juga dengan jiwa kita, agar kita bisa menghasilkan buah, yakni buah kehidupan. Kita pun harus merawat jiwa kita. Bagaimana? Kembali kita diajak untuk senantiasa mengingat ketika Kristus adalah pangkal kebangkitan dan kehidupan. Maka kita dalam merawat, dalam memupuk, dalam membuat jiwa kita tumbuh sehat, yakni bagaimana kita membuat hidup jiwa kita ada dalam persatuan dengan Yesus sendiri. Maka sebagaimana Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus juga akan membangkitkan kita untuk ambil bagian dalam kehidupan abadi. Memang saudara-saudari kita yang kita doakan sudah mendahului kita. Kita juga membangun sebuah pengharapan. Mereka sudah masuk
dalam kedamaian abadi. Namun kiranya hal itu bisa kita dukung dengan doa-doa kita yang kita persembahkan dalam Ekaristi ini, agar jiwa-jiwa, saudara-saudari, kerabat, dan keluarga kita lancar perjalanannya menuju pada kedamaian persatuan dengan Allah. Maka marilah semuanya itu kita persembahkan karena kemurahan kasih Allah. Kita satukan dengan doa-doa kita agar mereka hidup damai dan juga kita semua boleh mengalami kedamaian, kesejahteraan dalam hidup. Maka semoga upaya perjalanan kita juga semakin mendekati pada persatuan dengan Allah sendiri. Karena Kristuslah kebangkitan dan hidup bagi kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk saudara-saudari, kerabat, dan keluarga kami yang telah meninggal. Semoga mereka beralih ke tempat kediaman yang terang benderang, penuh kedamaian dalam persatuan dengan Dikau. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudara sekasih, marilah kita mengakhiri Ekaristi Misa untuk mendoakan jiwa saudara-saudari kita yang telah meninggal dengan mohon berkat Tuhan. Terlebih kita pertama-tama memohonkan berkat kemurahan dan kasih Allah bagi jiwa-jiwa yang kita doakan. Semoga mereka boleh ambil bagian dalam kebahagiaan abadi. Kita mohon juga berkat bagi kita dan keluarga kita serta orang-orang yang kita doakan, agar dalam perjalanan kita di dunia ini, kita pun boleh mencicipi, mengawali persatuan hidup dengan Allah sendiri dalam kebahagiaan, kesehatan, dan kesejahteraan dalam hidup. Kita hening mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari sekalian, bersama dengan seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dihibur, dikuatkan, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan berkat ini, Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah. Alah, pergi kita semua diutus.